Halo semuanya, nama saya Kenji William Yusuf dan kali ini saya akan mempresentasikan buku Micha Solomon yang berjudul The Heart of Hospitality, Chapter 4, Building the Culture of Yes. Saya bersama Miguel Augusto, Keter Nulis, dan saya sendiri Kenji William Yusuf. Dalam chapter ini, pertama-tama saya akan membahas always find a way to say yes. Dalam chapter ini kita diajarkan untuk harus selalu bisa berkata yes kepada customer karena dalam hospitality kita harus memiliki service yang memuaskan kepada para customer sehingga kita harus mencari cara dalam memenuhi kebutuhan customer yaitu dengan mengatakan bisa pada saat customer meminta sesuatu yang berada di luar zona nyaman kita. Dalam membuat keputusan ini kita harus bisa spontan dan tidak memikirkan terlalu lama karena dapat membuat pelanggan kecewa. Bagaimana caranya? Kita harus memiliki common sense. Apabila kita seorang waiter, maka kita harus memiliki common sense. Apakah para chef kita dapat membuat pengecualian untuk customer yang memiliki request atau permintaan yang berbeda dari customer lainnya? Kita harus beradaptasi dan berimprovisasi. Hal ini dapat dilakukan dengan teamwork yang bagus. Kita harus bisa beradaptasi dengan orang lain yang berada di dapur dengan cara mengenal mereka lebih dekat sehingga kita dapat mengetahui kemampuan apa saja yang mereka miliki dan kita dapat mengandalkan mereka dan juga mereka dapat mengandalkan kita. Kemudian pursuit of wow, mengejar kata wow. Kita harus bisa membuat customer takjub sehingga mereka memiliki pengalaman yang wow dan dapat diceritakan kepada orang lain sehingga kita memiliki reputasi yang bagus dan mereka juga memiliki pengalaman yang tidak perlu terlupakan. Dan yang terakhir itu adalah good employee and good example. Dalam mencari seorang karyawan, kita harus mencari seseorang yang memiliki empati, kehangatan, dan entusiasme dalam bekerja. Karena hal ini nantinya akan berpengaruh kepada restoran. Selain itu, kita juga harus menerapkan contoh yang baik. Karena karyawan melihat dan mendengar saat kita melakukan sesuatu. Sehingga kita harus berhati-hati dengan apa yang keluar dari mulut kita dan memberikan contoh yang baik supaya dapat menjadi teladan yang baik. Don't say no without having yes to offer in the same condition. Jadi, jika kita memberikan jawaban tidak kepada seseorang, kita dapat mengatakan pujian terlebih dahulu, menghormati atas masukan orang tersebut, seperti itu ide yang bagus. Namun, kami telah menemukan solusi yang lebih efektif untuk kami. Kita juga dapat menggunakan kata maaf agar terlihat lebih sopan. Hence the yes spirit with our daily lineup. Kita harus berusaha keras untuk menemukan peluang setiap harinya dalam organisasi kita. Kita selalu mengatakan iya untuk program kita. Kita dapat melihat contoh dan rutinitas dari Risk Carton, mana mereka melakukan daily line-up sehingga lebih bermakna. Line-up yang dilakukannya adalah karyawan dalam kelompok kecil di perusahaan pada saat yang sama melakukan pertemuan harian selama kurang dari 15 menit untuk membahas setiap aspek layanannya. Appreciating the yes spirit. Dengan menghargai semangat ya kepada karyawan kita yang sudah bekerja keras untuk membantu perusahaan. Mereka biasanya lebih pintar daripada atasannya, dan sebagian besar tugas di perusahaan dapat diselesaikan dengan baik dan cepat daripada dikerjakan oleh atasannya sendiri. Kita dapat memberikan hukuman kepada karyawan atas apa yang mereka lakukan, atau memberikan hadiah atas tindakan mereka. Semuanya itu ada di tangan kita sebagai atasan. Empowerment, the last and important element. Dapat elemen yang terakhir dan sangat penting. Tanpa ada elemen tersebut, kita akan cepat gagal karena karyawan hanya mampu melakukan tindakan atas kemauan kamu yang datang dengan otonomi di tempat kerja. Di perusahaan Ritz Carlton, mereka mendorong karyawannya yang sudah terlatih untuk menyelesaikan masalah tamu atau meningkatkan loyalitas mereka terhadap perusahaan tersebut. Kemudian, yes with a budget. Jadi kebutuhan yang diinginkan oleh para tamu tidak termasuk dalam anggaran bisnis kita, karena menyangkut budget yang dimiliki. Untuk menempatkan perusahaan kita di target market, kita harus memahami apa harapan itu dan belajar untuk mengantisipasi dan menanggapi harapan tersebut dengan lebih baik daripada kompetitor di segmen pasar yang sama. Oke, dari beberapa pemaparan yang sudah dipaparkan oleh teman-teman aku tadi, kita akan mengetahui nih, key principle dari building culture of yes yang akan aku jelaskan untuk memenuhi bab 4 dari buku Micha Salomon ini. Kita ke next slide. Yang pertama, karyawan mengatakan ya untuk customer. Di sini kita sebagai perusahaan yang bergerak pada bidang hospitality and service, kita harus mampu untuk mengatakan ya kepada customer. Next slide. Mungkin ada beberapa dari kita yang kesulitan untuk mengatakan
ya pada setiap permintaan customer. Cuman kita ingat lagi, karena kita adalah perusahaan yang bergerak pada bidang hospitality and service, kita harus terus belajar untuk mampu mengatakan ya pada setiap permintaan customer. Next slide. Nah, mungkin kesulitan untuk mengatakan ya, tapi kita tidak boleh menyerah untuk mencoba terus mengatakan ya kepada permintaan customer. Next slide. Nah, untuk apa sih kata ya itu? Jadi, karena kita perusahaan yang bergerak pada bidang hospitality and service, kata ya untuk semua permintaan customer ini sangat penting untuk kita. Karena dengan kita mengiyakan permintaan customer akan merasa dihargai permintaannya tersebut dan mereka akan puas ketika kita mengiyakan permintaan dari mereka. Next slide. Nah, sebagai employee, sebagai karyawan nih, kita harus tetap menjadi karyawan yang friendly, yang humble, dan juga memiliki empati besar kepada setiap customer kita, agar customer tidak kapok dengan pelayanan kita. Next slide. Tapi ya, teman-teman perlu diingat bahwa untuk mengatakan ya, perlu dipikirkan kembali, karena tidak setiap ya itu memiliki keputusan yang terbaik. Jadi teman-teman juga harus mampu untuk memilih keputusan yang terbaik. Next slide. Nah, setelah karyawan mampu dalam mengatakan ya kepada permintaan customer, kita harus mampu sebagai atasan, sebagai manajer harus mampu untuk memberikan reward kepada karyawan kita sebagai buah penghargaan kepada mereka karena mereka sudah belajar dan sudah mengaplikasikan bentuk untuk mengambil keputusan terbaik kepada customer dan juga berpengaruh kepada perusahaan. Next slide. Jadi itu teman-teman key principle dari Building of Culture Yes, buku Micha Solomon bab 4. Terima kasih semuanya. Dadah.